Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Putri Pratama Hakim. Saya akan menjelaskan pengertian hadana. Hadana secara etimologis berasal dari kata hadana yadunu hadnan yang memiliki arti mengasuh anak, memeluk anak, mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua yang berhak mendidik. Dari segi terminologi, hadana memiliki definisi yang variatif seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab. Yang pertama, Fuqaha Hanifah. Fuqaha Hanifah mendefinisikan hadana sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak mengasuh. Yang kedua, ulama Syafi'iyah. Hadana adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Al-Jazari mendefinisikan hadana dengan menjaga anak kecil, orang tua, orang gila, orang maktuh dari hal yang membahayakan serta mendidik mereka untuk kemaslahatan hidupnya. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan hadana adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang kurang akal, yang belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus dirinya sendiri, dan belum tahu mengajarkan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya untuk sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vina Rahmatul Iza, NIM S 2019-4030. Di sini saya akan berikan penjelasan separuh dari materi dasar hukum hadana yang akan dilanjutkan sama Mbak Wilda. Nah, dasar hukum hadana. Sebelumnya kita sama-sama mengetahui bahwa hak memelihara anak, hak mendidik anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut tidak dididik dan dirawat dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, masa depan sang anak tadi. Bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka juga. Oleh sebab itu, wajib hukumnya orang tua mendidik dan merawat serta memelihara anak dengan baik selama berada dalam ikatan pernikahan, seperti halnya firman Allah surat Al-Baqarah juz 2 ayat 233. Di situ dijelaskan tentang kewajiban ayah dan ibu. Ayat tersebut memberi anjuran bahwa kedua orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak, kadang suami melalaikannya. Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan, jaminan tersebut wajib diperoleh anak tersebut walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Wilatu Sofia, NIM S 2019-4010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan separuh presentasi yang tadi telah dipresentasikan oleh Mbak Vina mengenai poin yang kedua, yakni dasar hukum hadana. Nah, dari jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil itu diserahkan kepada ibunya jika suaminya telah menceraikannya. Nah, berdasar hal tersebut terdapat di dalam hadis. Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi pernah bersabda, artinya dari Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abu Ayyub berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan
antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dengan sahabat dan para sahabat kekasihnya pada hari kiamat. Nah, dari hadis tersebut, maka hendaklah hakim, wali, bekas suami, atau orang lain berhati-hati dalam keputusan atau berusaha memisahkan ibu dengan anaknya, mengingat hadis Rasulullah tersebut. Nah, hadis tersebut menegaskan bahwa ibunya lah yang lebih berhak terhadap anaknya, atau yang lebih berhak untuk memelihara anaknya atau mengasuhnya selama ibunya itu masih belum menikah. Nah, jika ibunya itu sudah menikah, maka otomatis tersebut alasannya mengapa? Karena otomatis apabila ibunya itu sudah menikah atau sudah berkeluarga lagi, maka ibunya akan lebih memperhatikan suami barunya tersebut dan anaknya akan menjadi korban. Seperti itu. Jadi, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan mempunyai seorang anak, maka istrilah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut melewati usia 7 tahun. Nah, apabila sudah melewati usia 7 tahun, maka anak tersebut boleh memilih mau ikut ayahnya atau ibunya. Seperti itu. Nah, dasar hukum hadanah tersebut selain terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Nah, mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45, yaitu pasal pertama, kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal kedua, kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal 1 berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, baik itu dari dalil Al-Quran, As-Sunnah, ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat diketahui bahwa hadanah, yakni pemeliharaan anak, merupakan kewajiban dan tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya memelihara anak semenjak anak itu masih kecil. Bahkan, hadanah merupakan tuntutan agama atau syariah agama yang harus dipenuhi oleh orang tua. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menyatakan hikmah sunnah. Hikmah sunnah dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menjaga diri dan keluarganya. Sedangkan untuk mengasuh anak itu dikhususkan lebih wajib kepada seorang wanita. Terus yang kedua, lebih umumnya kepada ibu, lebih peduli mengasihi anak dibandingkan seorang ayah, sehingga ibu tidak banyak waktu untuk kebersihan pakaiannya, makanannya, sehingga kesehatannya. Selain itu, ibu memiliki kasih sayang sangat besar dibandingkan seorang ayah. Terus yang kedua, setelah melewati masa pengasuhan, maka mulailah seorang ayah menanggung perasaan penting. Ia menanggung jawab mengajarkan moral dan agamanya. Dengan anak ini bisa mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Selain seorang ayah adalah seorang yang paling mampu menjaga kesucian anaknya, sehingga sang anak kelak akan membangun rumah tangga dan menjadi anggota masyarakat yang bisa dibanggakan. Selain itu, hikmah adanya hadanah ini sehingga seorang tua tidak melantarkan anaknya, serta sang anak tidak merasakan terlantar meskipun kedua orang tuanya berpisah. Juga adanya kepastian hak dan pertanggungjawaban setelah terjadinya perceraian serta menjaga psikologis
untuk pasca penceraian. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.